Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Eka Nursianawati, absen 28 dari kelas MPIB. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi event dan pelaporan event. Di mana adapun pengertian dari evaluasi event itu merupakan salah satu komunikasi proaktif yang memberikan perusahaan itu suatu kesempatan agar dapat dikenal atau diperhatikan dan diterima oleh publik ataupun masyarakat. Nah, dalam suatu penyelenggaraan event itu diperlukan pengolahan yang baik yang disebut dengan event management. Nah, adapun event management merupakan sebuah siklus yang diawali dengan perencanaan event, pelaksanaan event, dan kemudian evaluasi event. Nah, seterusnya, kedudukan evaluasi event itu mencakup berbagai aspek seperti signifikasi, dampak, dan nilai dari acara dalam suatu situasi atau lingkungan tertentu. Nah, dalam beberapa konteks, kedudukan event dapat merujuk pada bagaimana cara tersebut dianggap atau dihargai oleh masyarakat, peserta, ataupun pihak yang berkepentingan. Nah, berikut ini merupakan kedudukan event atau peran penting dari evaluasi event. Nah, yang pertama itu penilaian keberhasilan. Yang kedua merupakan peningkatan kualitas. Yang ketiga pengembangan strategi, pembenahan kesalahan, dan pertanggungjawaban dari pelaporan. Jadi, mudahnya kita mengartikan daripada kedudukan evaluasi ini merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah event ataupun acara. Mengapa? Karena dengan adanya evaluasi ini, maka masalah yang telah kita hadapi dalam acara tersebut itu bisa diperbaiki secara tahap demi tahap. Maka seperti itu, karena dalam evaluasi juga kita itu harus memikirkan cara agar bagaimana kita mengatasi sebuah masalah ataupun sebuah tantangan yang telah kita hadapi dalam event tersebut. Nah, yang seterusnya itu ada fungsi evaluasi event. Adapun fungsi daripada evaluasi event di sini yaitu kiranya ada 3 fungsi, yaitu fungsi formatif, di mana fungsi formatif ini terkait dengan fungsi evaluasi event sebagai sarana perbaikan dan pengembangan event yang sedang berjalan. Seperti yang saya jelaskan, fungsi dari evaluasi itu untuk mengembangkan ataupun memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan pada event sebelumnya ataupun pada acara sebelumnya sebelum kita melakukan event yang akan datang, seperti itu. Yang kedua, fungsi sumatif. Hal ini terkait dengan fungsi evaluasi event untuk pertanggungjawaban keterangan seleksi atau lanjutan. Jadi artinya dari fungsi sumatif ini kita itu diberikan sebuah tanggung jawab. Artinya ketika kita mengevaluasi hal yang terjadi, maka kan otomatis kita itu mencatat ataupun mengingat. Dari hal ini kita itu menghasilkan sebuah pertanggungjawaban terhadap event yang telah kita laksanakan. Yang ketiga itu fungsi diagnostik. Nah, di sini terkait dengan kemampuan evaluasi untuk mendiagnostik sebuah event. Nah, yang seterusnya itu pembuatan laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ataupun LPJ itu merupakan salah satu kegiatan pelaporan seluruh kegiatan yang telah terlaksana mulai dari awal hingga selesainya kegiatan. Hal-hal yang biasanya dilaporkan mulai dari kendala, cara mengatasi, hingga dana anggaran yang telah digunakan. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa LPJ ataupun laporan pertanggungjawaban ini selalu atau sering dilakukan ketika kita menyelesaikan sebuah acara ataupun sebuah event yang telah kita laksanakan. Sebagai apa? Sebagai bukti pertanggungjawaban kita telah melaksanakan dan menyelesaikan event atau acara tersebut, seperti itu.
Adapun fungsi daripada laporan event di sini, yang pertama itu mengevaluasi dan memperbaiki. Dari laporan event maka kita itu kan otomatis tahu apanya yang kurang, apanya yang salah, ataupun hal yang perlu diperbaiki itu akan kita ketahui melalui laporan event tersebut, seperti itu. Yang kedua itu memonitor progres. Jadi ketika kita itu dapat mengukur seberapa sukses kita melakukan event tersebut. Yang ketiga itu menyampaikan informasi. Hal ini event itu secara tidak langsung itu memberikan informasi kepada orang-orang yang berada dalam event tersebut. Artinya event ini memiliki informasi penting yang ada di baliknya untuk disampaikan kepada orang ataupun masyarakat banyak. Yang seterusnya itu ada pemantauan dan akuntabilitas. Hal ini juga dalam laporan juga hal yang kita tidak ketahui itu bisa kita temukan dalam laporan event, karena dalam laporan ini tentunya ada semua tentang yang berkaitan dengan event. Yang terakhir itu berbagi informasi, seperti poin yang ketiga tadi, bahwasanya event itu memiliki makna atau memiliki arti yang ada di baliknya, ataupun informasi yang butuh disampaikan kepada masyarakat ataupun publik, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.